Selamat pagi teman-teman, apa kabar semua? Selamat datang di channel ini, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya. Saya mohon maaf kalau misalnya akhir-akhir ini ya habis lebaran begitu kan ya. Ya sebenarnya pasien langsung numpuk begitu, jadi ya agak susah untuk bikin vlog. Kemarin udah bikin, ternyata suaranya ambiar, ngaco. Jadi ada teman kita yang bertanya, kalau misalnya haid itu masalahnya apa aja dok? Jadi gimana penyelesaiannya? Jadi memang sebenarnya masalah pada haid ini tidak bisa disebutkan dalam satu vlog ya. Mungkin saya akan menyebutkan satu dulu gitu ya. Itu pun juga mungkin ya untuk 8 menit nggak sedetil yang teman-teman akan saya bisa jelaskan begitu ya. Tetapi saya akan bicara tentang yang paling sering dulu dan juga mungkin sekilas ya. Jadi kali ini tentang miom ya. Miom ini bisa membuat suatu haid itu menjadi lebih banyak dan juga bisa menjadi lebih panjang begitu. Jadi yang biasanya 5 hari 6 hari kok sekarang bisa lebih, bisa mungkin 9 hari 10 hari, habis itu flek-flek berkepanjangan ya. Tetapi di sini ada yang khas, selain lebih banyak dan panjang, ini hanya pada saat haid saja, jadi siklik. Jadi pada saat tertentu, jadi tidak hanya pada ya misalnya di tengah-tengah teman-teman harusnya nggak haid, tapi ada flek-flek, enggak. Jadi ini lebih khas bahwa setiap teman-teman haid itu pasti banyak dan panjang. Nah jadi gejala apa saja bisa disebabkan oleh miom ya. Jadi miom ini kalau bisa tidak bergejala, bisa haidnya yang tadi seperti saya bilang banyak dan bisa memanjang ya. Bisa juga di sini bisa menyebabkan sakit ya. Jadi ya sakit atau nggak enak itu ya tergantung dengan besar kecilnya. Ya tentu semakin besar semakin nggak enak dan juga semakin sakit. Sebelum ke solusinya bagaimana, saya akan ceritakan sedikit bahwa miom ini merupakan suatu tumor jinak pada rahim ya, yang mana sebenarnya ini akan berkembang selama teman-teman dalam masa reproduksi, artinya dalam haid. Jadi selama teman-teman masih mendapatkan haid, miom ini masih bisa berkembang. Kebalikannya, pada saat teman-teman sudah menopause, di mana sebenarnya hormon estrogen itu sudah mulai tidak aktif ya, itu nanti akan mengecil. Nah, jadi di sini teman-teman udah jelas untuk yang ketemu misalnya ibunya, tantenya umur 45 tahun misalnya ya, ketemu miom, sebenarnya tanpa sengaja mungkin ketemu miom ya nggak gede lah, cuma mungkin kecil 3 cm, 4 cm begitu, tidak ada gejala ya, mungkin karena check up ya, check up ketemu begituan ya. Nah mungkin di sini dokter akan menyarankan untuk ya udah kita tunggu saja menopause, apakah ini mengecil atau tidak begitu. Karena banyak sekali miom-miom yang tanpa gejala ini dokter-dokter itu hanya untuk ayo kita evaluasi lagi mungkin 6 bulan lagi atau tahun depan begitu, karena biasanya memang tanpa gejala. Nah kalau memang biasanya banyak ini kan tanpa yang udah dievaluasi juga banyak ya. Kalau memang sudah misalnya dievaluasi setahun 2 tahun itu ya udah segitu-segitu aja begitu kan, ya kenapa nggak ya nggak usah diapa-apain. Apalagi umurnya sudah yang seperti saya bilang 45 tahun, 46 tahun, kita tunggu misalnya menopause, itu akan jauh lebih mengecil. Nah jadi di sini anggapan bahwa miom itu ditunggu saja nanti menopause itu juga ada betulnya ya, apabila tidak bergejala. Nah sekarang kalau gejalanya adalah haid yang panjang dan banyak ya, dan ini juga misalnya bermasalah, memang bisa aja haid panjang dan banyak ini ya bisa menyebabkan sampai anemia, tapi ada yang enggak begitu, tapi ya risih aja begitu kan, meskipun banyak tapi ya belum sampai kekurangan darah lah ya, karena memang ada beberapa yang semacam itu. Pada saat ini sebenarnya meskipun solusinya banyak, tetapi bisa saja memang haidnya kita hilangkan. Haidnya dihilangkan hanya dengan gimana? Misalnya dengan suntik. Kadang-kadang teman-teman lupa bahwa suntik KB itu juga kadang-kadang nggak dapat haid. Nah pada saat teman-teman tidak dapat haid, permasalahan di sini selesai apabila keluhan teman-teman hanya itu. Ya dan tentunya ini tidak berlaku untuk teman-teman yang mau hamil gitu kan, karena ini kan hubungannya adanya haidnya jadi stop, tidak ada ovulasi ya. Nah untuk hanya gejalanya semacam ini bisa dengan suntik. Jadi apakah berbahaya kalau misalnya disuntik? Kan suka banyak yang nanya, ya kan yang disuntik ini adalah suntik KB. Banyak teman-teman di sini yang setelah lahiran pun melakukan suntik KB ya, dengan ya tidak dapat haid.
begitu. Nah, pada saat tidak dapat haid, gejala ini tidak ada. Ya, jadi memang tergantung sekali dengan macam-macamnya begitu gejala yang ditentukan. Lalu mengenai tentang nyeri misalnya ya, biasanya nyeri itu jarang, lebih banyak perasaan untuk tidak enak karena yang namanya miom itu tumbuhnya itu selalu pelan-pelan, tidak langsung sekarang 5 cm, minggu depan atau bulan depan langsung 20 cm. Bisa saja ganas ya, tetapi itu angkanya sangat sedikit sekali ya, kecil sekali. Mayoritas yang ditemukan itu miom itu hanya jinak ya, meskipun memang ada yang ganas tapi jarang sekali. Rasa nggak enak atau ya mungkin bisa sakit ya, yang nggak enak dulu perasaannya mungkin lebih ke tidak enak ya, bawaannya perut begah karena memang tentu semakin lama miom semakin besar tuh akan ya nggak enak, menekan kanan kiri. Apakah sakit? Jawabannya ya mungkin pasien ini juga sudah terbiasa karena kan tumbuhnya perlahan bertahun-tahun, lama-lama perutnya nggak enak misalnya semacam itu ya. Itu yang paling sering sebenarnya. Nah, kalau misalnya yang sakit misalnya, nah mungkin nggak bisa jadi sakit sekali karena miom ya, mungkin saja sebenarnya, mungkin karena ya dari masanya itu sendiri yang cukup besar ya, bisa saja sangat besar jadi sakit sekali, ataupun yang sebenarnya kecil-kecil aja pun bisa sakit karena perjalanan penyakit miom itu sendiri ya. Jadi ya kita sebut degenerasi ya, jadi itu bisa membuat suatu saat itu ya umumnya sebenarnya biasa-biasa aja yang normalnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu bentuknya warnanya putih kayak karet begitu, tetapi perubahan ini tuh bisa berubah seiring dengan misalnya pembuluh darah misalnya rusak. Kalau pembuluh darah rusak nanti akan jadi nekrosis atau gimana, ataupun jadi cairan begitu kan ya, pokoknya di dalam itu rusak, itu akan sakit ya. Jadi macam-macam sebenarnya degenerasinya, tergantung dari tingkatannya. Tetapi yang paling banyak di sini untungnya adalah itu yang biasa-biasa saja, bukan yang ganas, bukan yang ya paling umum tuh biasa-biasa aja. Meskipun bisa ada yang mungkin satu tapi gede, ataupun kecil tapi bisa banyak. Kalau memang sudah cukup besar, biasanya opsinya adalah diangkat ya. Tetapi diangkat ini juga mungkin bisa dua, mungkin diangkat miomnya saja atau langsung diangkat sama rahimnya. Dan ini tergantung sekali dengan usia teman-teman. Ya tentu yang sudah 50-an begitu misalnya ada miom atau bisa mengarah, jangan-jangan bisa mengarah ke ganasan, yang mungkin kita akan angkat sampai rahim-rahimnya. Tetapi kalau misalnya baru 30-an, baru punya anak satu, masih mau punya anak lagi, ya mungkin akan beda. Nah, jadi semoga teman-teman bisa mengerti bahwa penyakit miom ini memang macam-macam solusi yang bisa ditawarkan tergantung dengan gejalanya. Ya, jadi meskipun gejalanya sama ataupun solusi pun bisa berbeda dengan usianya misalnya ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi tidak ada yang pasti. Kalau misalnya teman-teman merasa butuh pendapat yang lain ya, misalnya teman-teman sudah konsultasi sama dokter satu, teman-teman masih bisa konsultasi ke dokter yang lain ya untuk membuka wawasan. Oke. Nah, jadi semoga di sini teman-teman bisa mengerti. Akhir kata saya Dr. Rahmat, saya mengucapkan terima kasih. Glitter and a touch of glamour. Wanna impress me, show